karena bagi dia tentu menuntut ilmu itu merupakan beyond of everything. Jadi melebihi dari apapun. Apapun akan diupayakan dalam rangka untuk menuntut ilmu. Baik. Kesempatan hari ini kita akan berbicara mengenai kerangka penulisan skripsi atau framework penulisan skripsi. Tentu kalau kita berbicara tentang skripsi, kita akan membicarakan dalam konteks penelitian kualitatif ya. Karena pada umumnya di program studi ilmu Al-Quran dan tafsir, mahasiswa menggarap model penelitian itu cenderung menggunakan jenis penelitian kualitatif daripada penelitian kuantitatif. Sehingga pada kesempatan ini kita akan lebih banyak berbicara tentang penelitian kualitatif. Oke. Kita mulai. Hal yang pertama perlu kita sadari adalah bahwa skripsi, tulisan apapun, skripsi, penelitian, tesis, disertasi, apapun itu, dia yang berlabel baik itu adalah penelitian, tulisan, ataupun skripsi, tesis, disertasi yang selesai. Artinya kalau teman-teman punya konsep, punya judul, punya metode yang bagus, tapi kalau nggak selesai, yaitu nggak baik, nggak bagus. Seperti itu. Sehingga dalam hal ini mendorong kita untuk bagaimana cara kita untuk mampu menyelesaikan tulisan kita. Seperti itu. Tetapi bukan ujuk-ujuk gitu ya, ataupun serta-merta dalam menulis skripsi ataupun tulisan apapun kita cenderung instan. Karena kalau kita inginnya instan itu ya nanti hasilnya juga akan seperti mie instan. Rasanya itu standar-standar aja atau kadang ya nggak enak dan kemudian bisa ada efek samping dan sebagainya. Sehingga skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai dan diselesaikan dalam waktu yang proporsional. Saya sudah membuat beberapa, saya hanya mengidentifikasi aja. Setidaknya ada dua hal, ya, kesalahan ataupun permasalahan para mahasiswa ketika mengerjakan skripsi, ketika menulis skripsi. Yang pertama itu adalah time management. Time management ini merupakan alokasi waktu yang kita berikan atau kita alokasikan untuk menulis skripsi itu. Coba kalau kita lihat ilustrasi gambar, kita cenderung mirip-mirip seperti itu atau enggak? Dalam hal apapun. Ini kita sedang berbicara dalam konteks penulisan skripsi ya. Misalnya kita udah punya judul, kita udah ngajukan ke Bu Tri selaku ketua prodi, kita udah ACC prodi, kemudian sudah di Sempro, otomatis kita sudah dapat pembimbing. Nah, berjalanlah kita. Tetapi kita cenderung untuk procrastinate. Procrastinate itu menunda-nunda. Kenapa misalnya? Saya pengen lulusnya di bulan periode Oktober. Sekarang aku udah punya judul, udah sempro, udah punya pembimbing, udah punya bab 1 di bulan Juli misalkan, ataupun Juni. Wah, masih lama ini, ada 2 bulan, 3 bulan. Akhirnya kita abai. Ya.
Di rentang di garis merah ini kita melakukan ya terserah kita cuek, kita nggak mulai ngerjain skripsi dan sebagainya. Karena kita masih nyantai, kita tunda-tunda masih lama dan sebagainya. Seperti itu. Lama terus nggak terasa, terus tiba-tiba sadar, deadline itu sebentar lagi gitu. Wah, ini ternyata pendaftaran munakosah itu terakhir di bulan September. Kalian udah di awal September itu. Nah, panik lah kalian. Panik berada di sini, panik. Terus karena udah panik, maka kalian mengerjakan hanya sedikit waktu begini. Mengerjakannya cuma segitu. Karena nanti kebentur deadline. Nah, begitulah kira-kira ilustrasi yang biasanya kita lakukan ketika menulis skripsi. Gitu. Jadi bagi teman-teman yang hari ini masih di semester muda, masih mempersiapkan segala sesuatunya, persiapkan dengan baik. Ya, kenali dengan baik sehingga nanti bisa mengerjakan skripsi itu lancar, optimal dan maksimal gitu. Tidak hanya awalnya aja menggebu-gebu ya kan, work begins. Jadi wah udah punya dan sebagainya, tapi ketika di jalan berhenti. Atau kadang begini, sering ada yang dia bimbingan ya kan, ngajukan ke bab 1 nih. Proposalnya udah revisi, udah selesai. Nah, tiba-tiba ngilang. 2 bulan nggak bimbingan-bimbingan. Tiba-tiba karena udah mepet deadline, di bulan ketiga dia langsung bimbingannya bab 2, bab 3, bab 4. Kadang bab 5 selesai. Tanpa ada konfirmasi. Nah, ini kan menunjukkan bahwa kita itu cenderung menunda pekerjaan, kemudian tidak mencicil dan sebagainya. Oke, maka time management ini menjadi hal yang krusial bagi teman-teman yang harus benar-benar diperhatikan ketika teman-teman nanti mulai mengerjakan skripsi agar tidak keteteran ya, dan hasilnya maksimal. Kenapa? Ya. Saya berkeyakinan bahwa secerdas apapun kalian, ya, entah kalian itu mengambil penelitian lapangan ataupun penelitian pustaka, tapi kalau skripsi kamu itu dikerjakan kurang dari 2 minggu, maka bisa dipastikan skripsimu itu menjadi skripsi prematur yang butuh diinkubasi, diletakkan di inkubator. Karena minimal ya, kalau kita mau memang benar-benar sehari kita mengalokasikan waktu, taruhlah 4-6 jam sehari untuk mengerjakan skripsi. Itu kira-kira 2 minggu lebih itu untuk bisa mengerjakannya. Jadi kalau misalkan kalian mengerjakan cuma 1 minggu ataupun bahkan cuma 5 hari, ya itu udah bisa udah bisa dipastikan kalau itu skripsi yang prematur. Sehingga proses ini sangat penting. Bagaimana kemudian kita mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, kemudian menetapkan judul penelitian yang bagus, merumuskan metodologi, mencari teori yang sesuai dengan penelitian kita, kemudian melakukan analisis penelitian di lapangan atau penelitian di pustaka dan sebagainya. Itu membutuhkan proses, membutuhkan waktu yang tidak instan. Yang tidak semata-mata kita bisa BIM salah BIM dalam waktu 3 malam langsung selesai. Begitu. Oke, itu diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah teknik penulisan. Meskipun sebagian besar dari teman-teman itu kalau ngetik ya itu masih pakai jari 11, ya enggak masalah. Itu menunjukkan jam terbang teman-teman menggunakan mesin ketik itu berarti kalau masih pakai jari 11 itu jam terbangnya masih rendah. Tapi kalau udah pakai jari 10 itu berarti jam terbangnya sudah tinggi, apalagi sudah tidak melihat keyboard. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini dalam konteks kesalahan dalam teknik penulisan adalah bahwa sadar nggak sih sebagus apapun skripsi kalian, kalau itu ditulis ya secara berantakan,
kemudian banyak tipe, kemudian tidak memperhatikan kaidah penulisan, kemudian juga acak-acakan, spasi dan sebagainya, pokoknya berantakan, banyak tipe. Yakinlah bahwa tulisan kalian itu nggak akan enak dibaca dan nggak akan dilirik oleh orang. Sadar nggak ketika teman-teman baca buku, baca apapun, kalau tulisannya rapi, terkesan enak, fontnya bagus dan sebagainya, itu cenderung nyaman nggak sih buat dibaca? Kan pasti iya. Nah, begitupun dalam konteks nulis skripsi. Karena apa? Karena tulisan teman-teman, skripsi itu teman-teman itu nanti akan dipublish di e-perpustakaan IAIN Salatiga. Sehingga ya minimal nggak ngising-ngising lah. Sehingga perlu sekali teman-teman perhatikan dalam konteks penulisan itu, pastikan kalau teman-teman tulisan teman-teman itu sudah rapi, sudah sesuai dengan kaidah penulisan yang baik dan benar, tidak ada banyak yang tipu dan sebagainya. Minimal kalau kalian tidak bisa menghadirkan kualifikasi skripsi dari segi analisis metodologi, pastikan kalau skripsi kalian itu sudah cantik gitu loh, sudah rapi sehingga enak dibaca. Dan nanti di Microsoft Word teman-teman itu harus dipasang apa yang disebut sebagai autocorrect. Jadi kalau misalkan kalian nulis bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, oh ternyata kok typo, kan nanti ada garis merahnya di bawahnya. Itu harus diinstal. Oke, baik. Itu sebagai pengantar buat teman-teman. Oke, kita mulai. Nah, kalau kita baca secara umum, atau kita lihat secara umum, kerangka skripsi kualitatif itu berbeda ya dengan kerangka skripsi kuantitatif. Berbedanya di mana? Kita lihat misalkan, ini dalam konteks halaman judul kata pengantar daftar isi abstrak, ini kan sesuatu yang compulsory ya. Sesuatu yang mesti ada. Kemudian dari strukturnya misalnya di bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 sampai dengan daftar pustaka. Kalau di kerangka skripsi kuantitatif biasanya metode penelitian itu diletakkan di bab 3, tetapi kalau kualitatif itu ada di bab 1. Nah, ini kurang dituliskan di bab 1 ini. Nah, kira-kira kalau teman-teman menulis skripsi penelitian kualitatif itu, pendahuluan itu ya berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, kemudian tinjauan pustaka, metode, kemudian sistematika pembahasan. Itu disesuaikan dengan buku pedoman skripsi di fakultas masing-masing, biasanya berbeda. Kemudian bab 2 itu tinjauan pustaka, itu jadi kayak kita melakukan review literatur, kita menyampaikan teori-teori yang akan kita gunakan untuk mengkaji permasalahan yang kita kaji dalam penelitian kita atau skripsi kita. Kemudian bab 3 ini tergantung dengan objek penelitian. Jadi biasanya dia berbicara tentang deskripsi hasil penelitian. Kalau misalkan teman-teman mengambil kajian Living Quran, maka bab 3 ini biasanya deskripsi wilayah. Begitu. Kemudian sejarahnya dan sebagainya. Baru bab 4 baru berbicara tentang analisis. Analisis berarti kalau dalam kajian Living Quran misalnya teman-teman mengkaji tentang penggunaan ayat-ayat Al-Quran untuk penyembuhan. Berarti gimana sih prakteknya, bagaimana mereka mempersepsi sebuah ayat, ya kan? Misalnya Al-Fatihah itu kan tidak ada yang berbicara tentang syifa, gitu, tentang penyembuhan, tetapi kenapa digunakan untuk menyembuhkan, gitu? Apa persepsi masyarakat itu? Bagaimana masyarakat memahaminya? Nah, itu berbicara di bab 4. Kemudian baru
Bab 5 berisi penutup, kesimpulan, dan syarat. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, di sini kita akan lebih menekankan di bagian bab 1 ya. Oke, yang perlu teman-teman pahami bahwa di dalam skripsi setiap bab ya, masing-masing bab itu memiliki keterkaitan. Jadi output dari bab sebelumnya akan menjadi input untuk menulis bab berikutnya. Jadi kalau ibaratnya sebuah karya tulis itu yang merupakan sebuah rangkaian cerita yang utuh, yang padu, yang solid. Jangan sampai bab satunya bilang apa, nanti bab 2-nya bahas apa, dan bab 3-nya nggak tahu kemana. Akhirnya bab 4-nya nggak jelas. Skripsi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 itu harus berkesinambungan, saling mendukung. Jadi antara teori-teori yang digunakan dengan analisis-analisis yang dikemukakan itu harus sinkron. Misalkan desain umumnya kan begini di bab 1. Kita menuliskan apa yang disebut sebagai latar belakang masalah, background of study. Kita nuliskan latar belakang masalah. Kemudian dari latar belakang masalah itu kita tarik apa rumusan masalahnya, problem statement-nya apa. Kemudian baru kita tetapkan tujuannya untuk apa. Kalau kita udah tahu tujuannya untuk apa, kita akan tahu manfaatnya apa sih, kontribusinya apa penelitian kita itu. Nah, kalau sudah sampai situ, kita tinjau penelitian kita ini sudah pernah dilakukan oleh orang apa belum. Kalau udah pernah, buat apa? Akan terjadi repetisi. Nah, kalau sudah, kita yakin bahwa penelitian kita itu sudah artinya tidak ada yang melakukan sebelumnya, kita masuk ke tahapan teori apa sih yang mau aku gunakan untuk mengkaji penelitian ini. Jadi kita kemukakan teorinya apa. Kita jelaskan. Kemudian kita mau pakai metode penelitian seperti apa yang sesuai dengan penelitian kita. Kemudian sistematikanya seperti apa. Nah, kira-kira kalau teman-teman nulis di proposal itu, di bab 1 itu meliputi unsur-unsur begini. Jadi bab 1 ataupun proposal itu ibaratnya 50% dari penelitian teman-teman. Kalau teman-teman sudah punya proposal, sudah valid, sudah oke, sudah canggih, ya, sudah ACC, artinya teman-teman sudah memulai 50% untuk menggarap skripsi. Sehingga pastikan bahwa proposal teman-teman itu memang sudah mampu mencakup, sudah bisa meneropong, kira-kira penelitian saya itu larinya ke sini, arahnya begini. Sehingga enggak nanti di tengah-tengah jalan bingung. Karena di bab satunya itu pondasinya, ibaratnya bab 1 itu sebagai pondasi itu belum kuat gitu. Oke. Kita mulai dari membuat judul. Nah, kalau kita buat judul itu ya singkat, padat, jelas, tepat, menarik. Kita nggak perlu membuat judul yang sifatnya bertele-tele, kemudian seharusnya tidak perlu menggunakan istilah ataupun kata tersebut kita sisipkan dan sebagainya. Tetapi tentu dalam konteks pembuatan judul ini bersifat subjektif. Nanti teman-teman akan berdialog, berdiskusi dengan pembimbing, kemudian nanti ketika munakasyah juga akan berdiskusi dengan para penguji dan sebagainya, sehingga itu akan berubah, berkembang. Tapi pastikan kalau bikin judul itu ya harus semenarik mungkin, kemudian harus merepresentasikan isi, artinya harus padat, jelas.
Itu kalau teman-teman bikin judul. Nah, kalau kita udah punya judul, misalnya judulnya apa, kemudian kita nulis latar belakang. Latar belakang ini berisi tentang penjelasan secara teoritis dan kontekstual mengapa tema penelitian dipilih. Ya, secara umumnya begitu. Nah, atau di latar belakang itu kita berbicara tentang apa yang terjadi di masyarakat itu atau dalam suatu konsep dengan apa yang seharusnya itu bisa mengacu misalkan norma-norma hukum yang sudah ada ataupun teori-teori yang sebelumnya ataupun dalil-dalil agama, dan itu dilengkapi dengan alasan kenapa penelitian ini penting dan apa menariknya. Jadi kalau teman-teman nulis background, nulis latar belakang masalah itu setidaknya meliputi 3 komponen ini. Kenapa? Karena kita akan melihat tulisan teman-teman, penelitian teman-teman ini sebenarnya itu mau ngapain sih? Gitu. Mau kemana sih? Itu dilihat dari latar belakangnya. Kalau latar belakangnya nggak jelas, ya nanti seterusnya tidak akan jelas juga. Saya contohkan kasus begini misalnya, dalam konteks penelitian tafsir. Masyarakat memahami bahwa surah Yasin itu merupakan surat yang biasanya digunakan untuk mengiringi jenazah, kemudian mengirim doa untuk orang-orang yang sudah mati. Tetapi secara makna misalnya, kok tidak ada yang berbicara tentang konteks-konteks seperti itu secara penafsirannya. Sehingga kan ada gap di sini. Jadi kalau kita berbicara latar belakang itu kita berbicara gap antara dasen dan dasolen. Gap antara apa yang terjadi dan apa yang seharusnya. Nah, letak gap itulah yang menjadi problem yang kemudian kita ambil menjadi objek utama penelitian. Dalam konteks penelitian tematik pun begitu. Kenapa sih teman-teman mengambil tema misalnya tentang zakat? Jadi teman-teman mencoba untuk mereinterpretasi mustahik zakat. Selama ini orang-orang difabel itu cenderung terabaikan. Kalau kita baca tafsir-tafsir 8 asnaf, masuk kemana kira-kira para kaum difabel ini? Sementara kalau kita misalkan lihat di jalanan, ada orang buta misalkan, dia berjualan dengan tongkat dan sebagainya. Kemudian ada yang tidak bisa berbicara dan sebagainya. Kalau kita baca fikih klasik kan kita sulit untuk menemukan di mana letak posisi ya, kaum difabel ini dalam konteks penerima zakat. Padahal realitas di masyarakat mereka membutuhkan uluran tangan, membutuhkan bantuan. Sehingga teman-teman mengajukan reinterpretasi itu. Nah, itu konteks permasalahan objek yang ingin dikaji. Kenapa alasannya itu penting? Misalnya, yaitu tadi bahwa selama ini fikih-fikih klasik itu belum memprioritaskan atau belum menjadikan kaum difabel ini sebagai objek kajian yang serius. Dalam konteks zakat misalnya, mereka cenderung terabaikan. Kalau kita definisikan fakir, fakir itu ya orang yang nggak punya duit, yang nggak punya rumah, dan nggak tahu besok makan apa misalnya. Kemudian kalau kita definisikan miskin, orang miskin itu sedikit satu level di atas orang fakir misalkan. Ya dia punya rumah, dia bisa punya pekerjaan, tapi kadang pekerjaannya nggak tentu, kayak gitu. Hidupnya pas-pasan gitu.
Nah, ini kan cuma berbicara tentang teori kalkulasi produktivitas ekonomi gitu, bukan menunjukkan suatu klaster yang tepat. Nah, maka saya mengajukan revisi nih terhadap kajian fakir miskin. Fakir miskin ini harusnya dibedakan. Terus teman-teman menggali dari akar katanya misalkan. Oh miskin nih. Miskin ini kan dari kata sakana, sukun gitu kan. Artinya mandek ataupun mematikan, menenangkan. Kalau kita nikah kan sakinah itu kan juga satu akar kata dengan miskin. Apa korelasinya, apa hubungannya gitu. Sebenarnya apa sih makna generik, makna utama dari miskin itu? Nanti kita deh. Nah, disitulah kita berbicara tentang alasan-alasan kita kenapa kita mengambil suatu konteks penelitian itu dan menjadikan objek penelitian untuk dijadikan sebagai skripsi kita. Harus kuat dulu ini latar belakangnya. Oke, begitu ya kira-kira dalam membuat background ataupun latar belakang masalah dalam penelitian. Oke, nah setelah kita sudah bisa membuat latar belakang masalah, kemudian kita membuat apa yang disebut sebagai rumusan masalah. Rumusan masalah itu ya berarti berisi pertanyaan penelitian berdasar problem penelitian yang kita tulis di latar belakang. Nah, beberapa hal yang masih sering ditemukan di skripsi teman-teman itu adalah menggunakan kalimat tanya. Jadi kalau kita membuat rumusan masalah itu kan biasanya kita menggunakan kalimat tanya 5W1H. 5W1H itu berarti kan what, why, when, kemudian whom, kemudian which, nah how, gitu kan. Nah, dalam konteks penelitian ilmiah, kita membutuhkan penggalian data yang serius, yang mendalam, yang komprehensif, sehingga kita tidak cukup kalau hanya menggunakan kalimat tanya apa, gitu, ataupun kapan, ataupun siapa. Gitu. Kita membutuhkan proses perumusan yang lebih mendalam, misalnya menggunakan kata bagaimana. Kalau kalian ditanyakan apa, itu kan jawabnya ya atau tidak, ataupun ini, kayak gitu kan. Kapan, itu kan jawabnya oh besok, sekarang, nanti, dan sebagainya. Siapa? Oh ustadz, oh santri, kayak gitu. Tapi kalau berbicara bagaimana, itu kan membutuhkan penjelasan yang panjang. Sehingga kalau teman-teman bikin rumusan masalah itu, pastikan dulu teman-teman membuat rumusan yang memang bisa menghasilkan jawaban yang mendalam. Gunakanlah kalimat-kalimat atau kata-kata tanya yang mendasar, seperti bagaimana, kemudian mengapa, nah itu. Sejauh mana, itu. Jadi rumusan masalah teman-teman ini kan sesuatu hal yang mau dijawab, sehingga itu merepresentasikan problem yang nantinya akan menghasilkan jawaban. Nah, kalau pertanyaannya aja cetek-cetek misalkan, ya hanya akan menghasilkan jawaban yang cetek-cetek juga. Oke, nah itu kira-kira dalam membuat rumusan. Nah, dalam konteks perumusan masalah ini harus berangkat dari problem, harus dari objek utama penelitian, dan pastikan bahwa itu berkaitan dengan variabel-variabel yang biasanya terdapat dalam judul penelitian. Jadi teman-teman bisa selain mengacu kepada latar belakang, teman-teman juga harus ini memiliki korelasi nggak ya dengan judul saya dalam perumusan masalah. Nanti ini tentu membutuhkan penggalian yang lebih dalam, ini nanti bisa kita diskusikan. Oke, selanjutnya
apa yang disebut sebagai tujuan dan manfaat. Nah, ini bersifat praktis saja. Misalkan kalau di skripsi teman-teman kan biasanya cuma mengubah kalimat tanya dalam rumusan masalah menjadi kalimat pernyataan. Kan kalau pertanyaan rumusan masalahnya itu adalah bagaimana penafsiran kata miskin dalam menurut Muhammad Sahrur. Nah, nanti cuma diganti untuk mengetahui penafsiran Muhammad Sahrur tentang kata miskin dalam Al-Quran. Saja itu secara praktisnya begitu. Tetapi kalau teman-teman membuat tujuan yang lebih fungsional, teman-teman harus deskripsikan. Misalkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan suatu gagasan baru dan menyebarluaskan gagasan tersebut kepada masyarakat sebagai suatu proses edukasi. Itu atau nanti dikembangkan lagi. Itu kalau mau teman-teman buat tujuan penelitian yang lebih kompleks, yang lebih mendalam, yang lebih apa ya bahasanya itu lebih kontekstual lah, lebih fungsional. Tidak hanya sekedar mengubah kalimat tanya yang ada di rumusan masalah, tetapi juga bisa merumuskan secara fungsional. Oh, tujuan penelitian saya itu larinya ke sini, tepat, jelas. Nah, berikut pun manfaat. Ini biasanya kalau di tulisan skripsi itu manfaat itu dibagi menjadi dua, manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Teoritis ini biasanya untuk pengembangan studi, pengembangan teori-teori, pengembangan kajian-kajian selanjutnya. Tapi kalau untuk secara praktis ini biasanya sebagai rujukan pemerintah, rujukan organisasi Islam, rujukan masyarakat dalam memahami apa, gitu. Kemudian bisa dijadikan sebagai bahan kajian awal untuk penelitian-penelitian selanjutnya, itu yang berbicara tentang praktis. Jadi kalau menuliskan manfaat ini dalam konteks skripsi itu misalnya dibedakan antara manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, kemudian kita ketemu nih apa yang disebut sebagai kajian pustaka. Gitu. Problem utama teman-teman dalam konteks membuat literatur review ataupun prior research ya bahasanya, penelitian terdahulu ataupun kajian pustaka, itu cenderung asal-asalan, asal kopas dan sebagainya. Tetapi padahal dalam konteks kajian pustaka ini sangat penting. Itu tadi, untuk mengukur bahwa penelitian kita itu belum pernah dilakukan atau belum pernah dikerjakan oleh orang lain sebelumnya. Sehingga dalam konteks literatur review itu teman-teman harus mengumpulkan penelitian-penelitian yang relevan, yang sesuai dengan ide, konteks, tema penelitian yang akan teman-teman lakukan. Teman-teman bisa membuat summarize, ya, jadi meringkas, merangkum dengan bahasa sendiri, jadi menjelaskan informasi dia nulis tentang apa sih, temanya apa, dia gagasannya gimana dan sebagainya. Kemudian kalian compare ini untuk mencari kesamaan dan perbedaan. Jadi oh ternyata penelitian saya itu sama dengan penelitian si A, tetapi berbeda dalam konteks pendekatan yang digunakan. Jadi teman-teman harus bisa mengcompare-nya untuk melihat distingsinya. Jadi persamaannya apa, perbedaannya apa, itu dijelaskan. Kemudian criticize. Ini jadi kayak oh penelitian ini tuh dia belum bahas ini, maka penelitian saya mau bahas ini. Setidaknya beginilah. Dalam konteks praktisnya ya, dalam menulis tinjauan pustaka itu atau penelitian terdahulu itu, tulis berisi penelitian sejenis ya, atau yang berhubungan. Usahakan 3 lah, 3. Selevel atau di atasnya. Baiknya sih di atasnya ya. Jadi kalau teman-teman nulis tinjauan pustaka,
Kalau teman-teman nulis buat skripsi, ya jangan tinjauan pustakanya skripsi juga kayak gitu. Yang keren dikit lah. Banyak sekali yang hanya buat skripsi. Karena apa? Karena dia ternyata skripsinya itu cuma ganti judul yang dibedakan berdasarkan tempat, tapi objek kajiannya sama, topiknya sama, yang bedanya cuma tempatnya. Sehingga nanti di tinjauan pustaka itu diambil semua, tinggal di copy paste. Dan begitu. Jadi dalam konteks merumuskan tinjauan pustaka, ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman, beda antara tinjauan pustaka dengan kerangka teori. Gitu. Kalau tinjauan pustaka ataupun penelitian terdahulu ataupun prior research itu berisi penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh seseorang, dan kemudian kita melihat perbedaan, persamaan, dan melihat celah penelitian kita bahwa penelitian kita itu belum pernah dilakukan sebelumnya. Itu tujuan untuk tinjauan pustaka di situ. Gitu. Sehingga misalkan tuliskan tiga sumber. Nah, boleh jurnal, boleh tesis, boleh disertasi, boleh buku, boleh hasil penelitian. Tinggal pilih kalian ketemunya di mana. Gitu. Dan usahakan udah deh tinggalkan skripsi dalam artian untuk menulis tinjauan pustaka ini, karena kan kalian mau nulis skripsi gitu, sehingga cari tinjauan pustaka ini yang di atasnya. Misalkan kalian bisa cari di tesis ataupun disertasi ataupun penelitian yang dilakukan oleh sebuah lembaga ataupun buku dan sebagainya di situ. Oke, itu secara praktis ya untuk menulis tinjauan pustaka itu. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa kalau sudah ketemu, caranya gimana biar cepat? Kan nggak mungkin kita baca semuanya, kan nggak. Caranya kita baca abstrak dan kesimpulan. Jurnal kayak ataupun penelitian, tesis, disertasi. Loh, gimana dengan buku gitu? Buku kan nggak ada abstraknya gitu. Buku itu abstraknya itu adalah biasanya di pendahuluan ataupun kata pengantar penulis gitu. Jadi teman-teman kalau mau bikin tinjauan pustaka pakai buku ya, teman-teman bisa baca kata pengantarnya. Bisa baca daftar isinya, bisa baca pendahuluannya. Kemudian summarize ya. Di resume dengan bahasa kita sendiri bahwa ini menjelaskan tentang ini dan sebagainya. Jadi nggak perlu teman-teman baca semua, itu ya kelamaan kayak gitu. Jadi cukup baca kalau jurnal penelitian yang seperti itu bisa cukup baca abstrak. Kalau abstrak nggak cukup, baca kesimpulan juga. Kayak gitu ya, biar bisa kita menuliskan tinjauan pustaka. Selanjutnya, nah ini landasan teori atau kerangka teoretik ini. Ini penting sekali buat teman-teman ketika mau menuliskan skripsi. Jadi kalau nulis kerangka teoretik ini juga nggak asal comot gitu. Tapi teman-teman juga harus tahu bahwa teori yang saya gunakan ini itu sesuai, relevan ya, dengan topik yang ingin saya kaji. Misalnya teman-teman mau berbicara, contohnya membahas kitab tafsir, tapi yang teman-teman gunakan adalah misalkan teori antropologi. Nah itu kan nggak nyambung. Sementara teori antropologi ini kan membaca perilaku masyarakat. Jadi harus disesuaikan. Kalau teman-teman mau mengkaji tentang tafsir tematik, ya kemarin kita sudah berbicara tema-tema itu. Misalkan nih, teman-teman mau membahas tentang konsep itu tadi, reinterpretasi makna miskin dalam Al-Quran itu tadi. Itu kan kajian ini ya,
gramatikal. Berarti teman-teman pakai teori-teori kebahasaan, teori-teori sastra, teori linguistik dan sebagainya di kerangka teoritik seperti itu. Kalau teman-teman mau berbicara tentang teori tematik, teman-teman berarti harus menjelaskan di kerangka teoritik ini teori tematik seperti apa yang mau digunakan, teori tematiknya siapa. Bagusnya dalam konteks kerangka teoritik ini mengungkapkan teori-teorinya, jelaskan ini teorinya A, teorinya B. Gitu. Teori itu kan ada yang merumuskan. Nah, teorinya siapa yang mau digunakan? Dan kenapa itu digunakan? Itu yang penting. Jadi bisa membedakan ya antara tinjauan pustaka dengan kerangka teoritik. Jangan sampai kebalik. Kemarin saya periksa proposal teman-teman mahasiswa itu, masa nulis tinjauan pustaka itu isinya kerangka teori. Sementara kerangka teori isinya tinjauan pustaka. Harus bisa membedakan. Nah, kemudian metodologi. Nah, ini penting untuk menyatakan metode apa. Apa bedanya metodologi penelitian dengan kerangka teori? Kalau kerangka teori ini berisi konsep teoritis yang akan kita gunakan sebagai landasan untuk meneliti. Tetapi kalau metodologi penelitian itu adalah cara. Gitu ya. Cara. Jadi kalau kita istilahkan, kalau kita mau masak, ya, kerangka teoritiknya ini apa berarti? Kerangka teoritiknya ini adalah ingredientnya itu apa? Ingredient itu komposisinya itu apa? Biar masakan saya enak, maka saya harus menggunakan bumbu-bumbu yang sesuai, ya kan? Kayak gitu. Nah, terus metodologi penelitiannya ini apa? Metodologi penelitiannya ini adalah cara kita masaknya. Kita pakai pisau, kita blender bumbu-bumbunya, atau kita ulek. Jadi teknik-teknik kita goreng dan sebagainya. Jadi kalau kerangka teoritik ini berbicara bumbu-bumbunya itu apa, resepnya itu apa, tapi kalau metodologi ini tentang bagaimana kita memasaknya. Bagaimana kita menelitinya itu gimana sih? Itu bisa bedakan ya. Jadi jangan sampai pusing untuk membedakan, loh kok ini ada teori, di sini ada metodologi penelitian. Nah, dalam konteks metodologi penelitian ini ada yang disebut sebagai jenis dan pendekatan penelitian. Jenisnya biasanya yaitu jenis penelitian kualitatif berbasis pustaka misalnya. Jadi penelitian library research seperti itu. Kenapa? Karena mengkaji bahan-bahan kepustakaan baik dalam bentuk buku, jurnal ataupun hasil penelitian lainnya. Tapi kalau teman-teman mengambil penelitian lapangan, jelaskan bahwa penelitian ini adalah penelitian lapangan, field research. Seperti itu. Nah, dan juga teman-teman bisa jelaskan pendekatannya apa. Misalkan, pendekatan ini apa sih? Pendekatan tuh kayak kacamata kita yang mau kita gunakan tuh apa? Kalau ngiris bawang, ya misalkan pedas itu kita pakai kacamata biar enggak matanya kecipratan nangis. Gitu. Nah, kacamata di sini adalah bagaimana kita memotret suatu fenomena, bagaimana kita memotret suatu permasalahan dengan kacamata itu. Misalkan pendekatannya sosiologis, ya konteks-konteks sosial, nilai-nilai sosiologis yang akan kita gunakan untuk memotret itu. Nah, biasanya pendekatan ini berkorelasi, pendekatan penelitian ini berkorelasi dengan kerangka teoritik, teori yang kita gunakan. Pendekatan ini kemarin sudah dijelaskan, ada banyak sekali pendekatan yang bisa teman-teman gunakan. Nah, pilih salah satu yang sesuai dengan penelitian teman-teman. Kemudian teknik pengumpulan data. Bagaimana data itu diperoleh? Teknik pengumpulan data ini umumnya itu kan ada 3. Misalnya teknik penelitian lapangan. 1. Teknik wawancara.
Nah, kalau menuliskan proposal itu jangan terlalu banyak mendefinisikan tekniknya. Jadi yang sering ditemukan itu kalau nulis proposal, ya, itu misalkan menjelaskan teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, dokumentasi. Itu yang dijelaskan cuma definisinya toh. Wawancara merupakan suatu upaya menggali data melalui informan dengan cara menanyakan beberapa pertanyaan yang bersifat mengalir. Seperti itu. Menurut Sugiono misalkan, wawancara itu merupakan bla bla bla. Ya itu satu kalimat cukup, tetapi kemudian teman-teman harus jelaskan siapa yang diwawancara dan apa topik yang mau diwawancarakan, itu juga harus jelas. Begitupun dengan analisis data. Tekniknya apa dan apa yang mau dianalisis data. Oke. Kemudian sistematika. Sistematika menyesuaikan tadi sesuai dengan yang sudah dijelaskan di awal. Kalau sistematikanya bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 misalkan. Bab 2 ini kan biasanya tentang teori literatur review, kajian pustaka, berisi teori penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang memiliki basis. Jadi kalau kita mau menjelaskan tentang penafsiran, teori penafsiran kontekstual, di bab 2 kita harus jelaskan dulu penafsiran kontekstual yang dimaksud itu seperti apa. Ataupun kita mau berbicara hermeneutika Al-Qur'an. Hermeneutika Al-Qur'an yang kita maksud itu seperti apa? Kita mau berbicara tentang living Quran, kajian living Quran. Kita jelaskan dulu living Quran yang seperti apa yang kita gunakan. Nah, bab 3 baru kemudian kita deskripsikan. Kalau kita ngaji tokoh, mengkaji tokoh, berarti di bab 3 kita jelaskan biografi tokoh dan karya-karya, pemikirannya, seperti itu. Baru di bab 4 itu tentang analisisnya. Bagaimana dia merumuskan, bagaimana dia menafsirkan, dan sebagainya. Seperti itu. Kalau teman-teman mengkaji kitab tafsir, kan di bab 2, di bab 3 itu bisa teman-teman tulis tentang deskripsi kitab tafsirnya itu, kapan ditulis, siapa penulisnya, dalam konteks apa, dan sebagainya. Isinya apa aja. Baru bab 4-nya, objeknya itu apa tadi. Misalkan mengkaji tentang makna miskin, ya berarti di bab 4-nya itu menganalisis makna miskin dalam kitab tafsir tersebut. Gitu. Jadi begitu, jadi disesuaikan aja dengan objek penelitian yang kita lakukan. Kalau itu living, ataupun itu membahas kitab tafsir, ataupun studi tokoh, ataupun tafsir tematik, sesuaikan. Oke, itu. Dan sistematika penulisan ini menunjukkan bahwa teman-teman itu telah mengorganisir dari bab 1 sampai bab 5 itu secara berkesinambungan, secara sistematis. Seperti itu. Nah, sehingga nanti di bab 2 apa yang mau ditulis sudah tahu, di bab 3 apa yang ditulis sudah tahu, di bab 4 apa yang ditulis sudah tahu. Jelaskan secara runtut di sistematika penulisan. Oke. Kemudian ini conclusion, menjawab pertanyaan tentu, kemudian jangan menambah. Kalau ini udah selesai ya, cara membuat conclusion. Kemudian berikan saran untuk penelitian ke depan. Ini terakhir, untuk penggunaan sumber penelitian harus relevan. Jadi kalau kalian mengkaji tentang tafsir, ya kalian nggak usah masukkan referensi-referensi tentang misalnya ekonomi. Kalau kalian berbicara tentang metodologi penafsiran, ya tidak usah berbicara tentang ekonomi dan sebagainya di daftar pustaka ataupun di citasinya itu gitu. Kemudian sumber ini yang perlu diperhatikan. Sumber setidaknya jurnal itu 60%. Hasil penelitian, tesis, disertasi itu 20, buku 20. Sekarang coba teman-teman sudah harus berbasis jurnal ketika mau merujuk ataupun membuat tulisan, sehingga itu menjadi penelitian yang bagus.
Oke, terima kasih teman-teman. Sudah pas jam 11.51. Bisa kita tanya jawab ketika ada yang mau bertanya. Ada 9 menit sembari menunggu azan selesai. Teman-teman menyiapkan pertanyaan bisa di kolom komentar, kolom chat, ataupun bisa langsung. Terima kasih dari saya. Monggo ketika ada yang mau tanya. Monggo teman-teman semuanya bisa langsung bertanya. Kita udah di penghujung pertemuan ya, sudah di pertemuan ke-7. Maka saya harap teman-teman bagi yang belum paham, silahkan langsung ditanyakan saja. Monggo, ketika ada hal yang perlu diperjelas, saya persilakan. Masih ada waktu. Oke Mas Ridwan, ada satu pertanyaan dari Mbak Diana Sinta itu. Ini. Kalau semisal kita udah punya judul skripsi, langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan sebagai pemula dalam membuat skripsi dan apa saja yang harus dipersiapkan? Ari Gateng. Ini udah punya judul aja atau udah punya proposalnya nih? Kalau misalkan baru punya judul, berarti langkah selanjutnya adalah membuat proposal. Nah, dalam rangka membuat proposal itu, kalau teman-teman belum bisa memulainya langsung, teman-teman mengumpulkan referensi-referensi ataupun literatur-literatur yang sesuai dengan tema ataupun topik yang sudah dimiliki itu. Sekarang kan cari referensi kan mudah ya, cenderung mudah. Kita tuliskan aja, misalkan mau nulis tentang contohnya metode penafsiran Abdullah Said. Tulis aja metode penafsiran Abdullah Said PDF seperti itu di Google. Ataupun kalau misalkan kita mau berbicara tentang tafsir Al-Qur'an digital gitu ya. Ya kita tulis aja misalkan tafsir digital PDF. Hal ataupun step awal yang harus teman-teman lakukan ketika sudah punya ide judul adalah mengumpulkan literatur
yang sesuai dengan tema atau judul tersebut. Kemudian teman-teman kaji literatur itu dan tuangkan itu ke dalam proposal. Contohnya dalam konteks membuat latar belakang. Latar belakang itu kan tentu nanti berdasarkan apa yang teman-teman kaji dalam literatur itu. Tadi latar belakang itu berbicara tentang gap antara Dasein dan Dasolen, antara yang ideal dengan apa yang terjadi. Sampaikan dan sampaikan alasan-alasannya. Jadi kalau dalam konteks teman-teman sebagai pemula, misalnya semester 2, semester 4, yang dalam hal ini belum dituntut untuk membuat skripsi itu, hari ini mulai kumpulkan literatur-literatur yang sesuai. Sehingga nanti ketika pengerjaan skripsi maupun pembuatan proposal itu akan terbantu karena sudah memiliki referensi yang banyak. Begitu. Apakah sudah cukup? Semoga itu. Kemudian kalau kita mau memulai membuat latar belakang yang baik, gimana? Saya masih bingung untuk menyusun latar belakangnya. Oke. Jadi gini, step awal nih ya. Latar belakang itu kan biasanya bisa kita tulis 2-3 halaman. Di paragraf ini rinci ya. Di paragraf pertama, teman-teman boleh menjelaskan secara overview. Overview itu umumnya gimana? Misalkan kalau teman-teman, ini untuk pemula ya, kalau misalkan teman-teman mau berbicara tentang tafsir tematik, jelaskan aja bahwa metode penafsiran selama ini telah berkembang. Banyak metode-metode seperti metode ijmali, kemudian tahlili, muqaron, hingga tematik. Kalau zaman dulu kecenderungannya menggunakan metode tahlili ataupun ijmali seperti itu. Jadi menggambarkan situasi umum, konteks topik yang ingin kalian bahas. Kemudian baru masuk ke paragraf kedua, misalkan banyak sekali penelitian-penelitian yang belum itu, jadi itu nanti itu bisa ditaruh di paragraf 3 atau 4. Jadi mendukung gagasan kita, mendukung argumentasi kita dengan bukti-bukti penelitian. Jadi di dalam latar belakang itu kita juga bisa memunculkan hasil penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh seseorang tentang kajian yang relevan dengan topik kita. Gitu. Jadi kalau masih bingung gimana cara membuat latar belakang itu tadi paragraf pertama ataupun 1-2 paragraf itu kita berbicara kerangka umum. Gitu. Penafsiran secara umum itu bagaimana? Ya. Jadi di dalam judul itu kan ada yang disebut sebagai variabel utama dan variabel pendukung. Saya contohkan begini yang sudah contohkan di beberapa kali. Konsep kufur dalam Al-Quran, ya, ataupun studi terhadap ayat terma-terma kufur dalam Al-Quran. Berarti kan di situ mau berbicara tentang kufur, mau berbicara tentang teks-teks Al-Quran, dan juga mau berbicara gimana cara menafsirkannya. Nah, ketiga poin itu yang dituliskan dalam latar belakang. Di paragraf 1-2 berbicara tentang fungsi Al-Quran secara umum. Paragraf 3-4 kita berbicara tentang situasi kondisi hari ini. Memahami kufur bagaimana. Kemudian 5, 6, 7 kita berbicara bahwa definisi kufur itu ternyata banyak. 8, 9, 10 misalkan
tapi faktanya masyarakat memahami kufur itu cenderung sempit, hanya berkaitan dengan tidak bersyukur dan sebagainya. Sementara dalam Al-Quran itu, nah gitu, banyak ayat-ayat yang justru berbicara kufur itu berorientasi dalam konteks sosial misalkan. Maka di paragraf terakhir itu penelitian itu akan mengambil konsen ataupun fokus untuk meneliti kata-kata kufur dalam Al-Quran dengan judul bla bla bla. Seperti itu aja. Atau misalkan teman-teman ingin mengkaji sesuatu hal yang lebih ini, misalnya kompleks, misalkan teman-teman mau mengidentifikasi istilah-istilah asing dalam Al-Quran. Sekarang kata kapur yang dari Sumatera, gimana itu? Ataupun ada kata-kata lain dan sebagainya. Jadi dalam mengorganisir ide dalam latar belakang itu dirunut aja sesuatu hal yang sifatnya global, ya. Kemudian mulai mengkerucut hingga fokus kepada konteks permasalahan yang akan kita bahas. Kayak gitu ya. Jadi cara membuat latar belakang. Nah, agar lebih mudah untuk membuat latar belakang itu, buat yang namanya outline. Biasakan membuat outline. Outline itu apa? Outline itu rancangan dalam bentuk biasanya listing. Listing itu satu, fungsi Al-Quran secara umum bagi manusia. Dua, pemahaman masyarakat penafsiran tradisional terhadap kata kufur. 3, penelitian-penelitian yang telah dilakukan tentang kata kufur. Baru 5, pemahaman masyarakat tentang kufur. 6, baru kemudian alasan. Jadi karena itulah penelitian ini menarik gitu. Jadi bikin outline aja. 1, 2, 3, 4. Nanti dari outline itu kita jabarkan per paragraf. Jadi cara kita membuat latar belakang itu bisa ngeflow gitu, jadi bisa ngalir, enak dibaca gitu, dan memahamkan. Begitu kira-kira untuk menuliskan latar belakang. Oke, terus ada cara bikin abstrak. Nah, abstrak ini kan suatu komponen dalam tulisan yang harus bisa dibaca secara mandiri. Maksudnya gimana? Abstrak itu berisi ringkasan dari keseluruhan isi. Bagaimana caranya 100 halaman itu dipadatkan, diperas jadi 200 ataupun sampai 500 kata kalau dalam konteks skripsi. Maka apa yang harus ditulis di abstrak? Pertama, tujuan. Tujuanmu nulis tema ini apa? Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji teori. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji konsep kufur dalam Al-Quran berdasarkan ayat-ayat yang terdapat di dalamnya. Tulisan ini bermaksud untuk menggali gagasan tokoh siapa kalau mau berdasarkan tokoh. Tapi kalau mau langsung teks-teks Al-Quran, ya langsung jelaskan teks Al-Quran. Kemudian yang kedua yang harus ada adalah tuliskan rumusan masalahnya apa. Penelitian ini menetapkan beberapa rumusan masalah. Pertama ini. Boleh dalam kalimat tanya, boleh dalam kalimat lugas pernyataan, tapi tetap menggunakan bahasanya struktur questionable gitu. Jadi sesuatu yang bisa dipertanyakan. Kemudian yang ketiga yang harus dituliskan adalah metode apa yang kalian gunakan dalam penelitian itu. Tuh.
Jenis penelitian ini adalah lapangan, metode kemudian pendekatannya itu menggunakan pendekatan fenomenologi, misalkan, kemudian menggunakan teknik wawancara dan observasi, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah hasil, temuan, kesimpulan dari penelitian kalian. Sehingga orang kalau baca abstrak kalian itu paham, oh larinya, oh maksudnya penelitiannya tuh begini toh. Oh maksudnya tulisannya tuh begini toh, skripsinya tuh begini toh. Jadi ada 4 komponen yang harus dituliskan di abstrak itu. 1, tujuan, 2, rumusan, ketiga, metode, keempat, kesimpulan. Bagaimana cara mengorganisir itu biar ini tidak terkesan kaku? Kasih apa yang disebut sebagai overview. Overview itu adalah suatu ide, mini idea, jadi ide-ide kecil untuk menggabungkan. Misalnya, contohnya dalam konteks menghubungkan antara tujuan dengan rumusan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali makna generik kata kufur dalam Al-Quran. Selama ini kufur dipahami oleh masyarakat hanya berdimensi individual, atau dalam konteks individu. Padahal banyak ditemukan dalam ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang kufur memiliki dampak terhadap konteks sosial. Nah, apa yang 2 kalimat itu tadi setelah menyatakan tujuan itu yang disebut sebagai overview permasalahan. Itu bisa dicantumkan di situ. Itu boleh diletakkan di paling awal, boleh di tengah-tengah setelah menyatakan tujuan mau menyatakan rumusan. Misalnya, gimana cara meletakkannya di awal? Langsung jelaskan aja. Pemahaman masyarakat tentang kufur hari ini ternyata tidak memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran, misalkan begitu, ataupun apapun. 1 ataupun 2 kalimat aja udah cukup. Jadi overview permasalahannya itu dikasih di abstrak itu. Baru tulisan ini merumuskan beberapa permasalahan, ataupun tulisan ini menetapkan beberapa permasalahan untuk dijawab. Terus kemudian karena sudah, dengan menggabungkan pendekatan untuk berbicara tentang metode. Nah, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, tulisan ini menyimpulkan bahwa berbicara kesimpulan. Jadi 4 komponen itu ya, ada tujuan, ada rumusan, ada metode, ada hasil. Nah, cara menggabungkannya itu bisa dengan cara overview permasalahan. Nah, overview permasalahan itu bisa diletakkan di awal maupun di tengah, tergantung selera teman-teman dan bagaimana bagusnya biar bisa mengalir tulisannya. Itu cara bikin abstrak ya. Untuk latihan buat teman-teman, biasakan coba baca abstrak, kemudian recognize. Recognize itu kenali, identifikasi mana bagian tujuan, garis bawahi. Ataupun kalian tahu, oh ini tujuan. Mana rumusan, gitu. Mana metode, mana kesimpulan. Caranya begitu. Sehingga nanti sudah terbiasa membuat abstrak, oh harus ada begitu. Dan tentu komponen tadi itu tidak bersifat mutlak. Ada memang beberapa abstrak yang dengan sengaja tidak mencantumkan rumusan masalah juga ada. Tidak mencantumkan metode juga ada. Tapi setidaknya hal yang mutlak ada dalam abstrak itu 2, kesimpulan dan tujuan. Tujuan itu tidak harus eksplisit, misalkan tulisan ini bertujuan, tetapi dia bisa menggambarkan suatu permasalahan dan urgensitas penyelesaiannya itu menjadi tujuan. Itu cara membuat abstrak. Ya. Jadi dan biar teman-teman terbiasa latihannya begitu. Ada abstrak
jurnal, ya kan? Identifikasi. Oh, ini tujuan. Oh, ini metode. Oh, ini kesimpulan. Caranya. Terus judul itu ada batas maksimalnya nggak Kak? Misalnya sudah 3 kali salah atau nggak diterima gitu. Oh, tak kira tuh kayak batas maksimal tuh batas maksimal kata. Kalau untuk ngajuin ke Putri nggak ada batasnya, unlimited, dan tentu ya jangan sampai banyak-banyak lah. Artinya rumuskan judul yang memang akurat, tepat, dan bisa dikerjakan oleh teman-teman. Jelaskan rasionalisasinya, kenapa memilih judul itu, kemudian ajukan. Syukur sudah ada proposalnya akan lebih mudah untuk mengajukan. Kalau untuk sudah 3 kali salah atau nggak diterima itu nggak ada batasannya secara pasti. Karena kan itu berkaitan dengan kelulusan teman-teman. Artinya ya gimana caranya teman-teman harus bisa punya judul dan bisa mengajukan penelitian. Seperti itu. Kira-kira itu ya. Sudah jam 12.12. Sudah cukup. Teman-teman sudah isi absensi semua. Kita cukupkan aja ya. Berarti. Kita cukupkan aja ya Mbak Bica. Oke, siap. Oke. Terima kasih teman-teman. Seperti biasa kita foto dulu. Yang masih ada silakan menampilkan auranya. Ya, apa.